Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai pertidaksamaan bentuk akar atau pertidaksamaan irasional. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, bagian yang ada di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, hasil penarikan akar harus lebih besar sama dengan 0. Sebelum kita membahas beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan bentuk akar, alangkah lebih baik apabila kita mengingat bahwa akar 9 itu nilainya adalah 3. Akar 4 nilainya 2, akar 1 nilainya 1, akar 0 nilainya 0. Nah, akar negatif 1 nilainya adalah tidak terdefinisi atau boleh kita tulis TDF. Kalau misalnya ragu, coba cek di kalkulator apakah betul akar negatif 1 itu tidak ada nilainya atau TDF. Jadi gini, agar terdefinisi, maka nilai yang paling kecil yang ada di dalam akar itu 0, tidak ada yang negatif. Negatif 1 tidak ada, apalagi negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang namanya syarat akar. Tadi disebutkan bahwa nilai minimal yang ada di dalam akar itu adalah 0, maka syarat akarnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Prinsip ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar atau pertidaksamaan irasional. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan bentuk akar. Contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari ada A dan B. Kita mulai dari nomor soal A. Akar 3x dikurangi 2 lebih kecil dari 5. Target kita adalah menentukan himpunan penyelesaian, berarti kita akan mencari nilai x. Nah, untuk mencari nilai x terhambat dengan adanya akar. Maka kita hilangkan dulu akarnya. Cara menghilangkan akar yaitu kita kuadratkan. Maka ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, hilang akarnya. Sisa 3x dikurangi 2. Kalau ruas kanan dikuadratkan, maka menjadi 5 kuadrat. Setelah itu kita hitung, ini tetap 3x dikurangi 2, 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 25. Kita akan mencari nilai x, berarti negatif 2-nya pindah ruas ke kanan, 3x lebih kecil dari 25 ditambah 2. 3x lebih kecil 25 tambah 2 hasilnya adalah 27. Maka x lebih kecil dari 27 per 3. Hasil akhirnya 9. Tuh, kan? Jadi x lebih kecil dari 9. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ini merupakan pertidaksamaan bentuk akar. Jadi ada tambahannya, yaitu syarat akar. Pada soal nomor A, akarnya itu ada 1, yaitu akar 3x dikurangi 2. Berarti syarat akarnya pun ada 1. Syarat akar yaitu akar 3x dikurangi 2. Apa syaratnya? Lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya. Hilangkan terlebih dahulu akarnya. Caranya kita kuadratkan. Ruas kiri kalau dikuadratkan kan hilang akarnya. Maka sisa 3x dikurangi 2. Kalau ruas kanan dikuadratkan kan menjadi 0 kuadrat. Ini menjadi 3x dikurangi 2. 0 kuadrat itu kan hasilnya tetap 0 ya. Berarti 3x lebih besar sama dengan negatif 2-nya pindah ruas ke kanan. Maka menjadi positif 2. Sehingga x lebih besar dari 2 per 3. Dari sini kita memperoleh dua nilai x. Yang pertama x lebih kecil dari 9, yang kedua x lebih besar sama dengan 2 per 3. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka kita harus menggambar garis bilangan yang memuat kedua titik ini. Berarti yang paling kiri 2 per 3, bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Yang kanan 9, bulatannya kosong. Kita baca nih. X lebih kecil dari 9, berarti dari titik 9 ke arah kiri kalau lebih kecil. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 2 per 3. Berarti dari 2 per 3 ke arah kanan karena lebih besar. Coba lihat. Di sini daerahnya yang terlewati hanya satu garis. Yang di tengah 2 garis. Yang kanan 1 garis. Manakah daerah yang terlewati garis paling banyak? Itu kan ini ya.
Ini kan 2 garis. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di antara 2/3 sampai 9. Kita simpulkan himpunan penyelesaiannya, X-nya di antara 2/3 sampai 9. Nah, kenapa ini menggunakan sama dengan? Karena di titik 2/3 itu bulatannya penuh. Selanjutnya, contoh soal nomor B. Akar 3x tambah 2 lebih besar dari akar x dikurangi 4. Sekali lagi, kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Berarti target kita adalah mencari nilai x. Nah, kita akan mencari nilai x dari pertidaksamaan ini, tapi terhambat karena adanya akar, maka kita harus menghilangkan akarnya. Caranya, kita kuadratkan. Kalau mengkuadratkan ruas kiri berarti harus adil, ruas kanan pun kita kuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, hilang akarnya, maka sisa 3x tambah 2. Ruas kanan pun sama. Kalau kita kuadratkan, maka hilang akarnya, sisa x dikurangi 4. Nah, kita cari nilai x-nya. X yang di sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri, maka 3x dikurangi x. Ini. Negatif 4-nya tetap di ruas kanan. 2-nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi negatif 2. 3x dikurangi x, hasilnya adalah 2x, lebih besar dari negatif 4 dikurangi 2, menjadi negatif 6. Maka x lebih besar dari negatif 6/2. Hasil akhirnya, x lebih besar dari negatif 6/2 hasilnya negatif 3. Setelah itu kita ke syarat akar. Syarat akarnya ada berapa nih? Ada 2, karena akarnya ada 2. Yang pertama akar 3x tambah 2, yang kedua akar x dikurangi 4. Berarti syarat akar yang pertama, akar 3x tambah 2, syaratnya apa? Ini. Nah, akan selalu lebih besar sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya, berarti hilangkan dulu akarnya. Caranya kita kuadratkan. Ruas kiri kalau dikuadratkan, maka hilang akarnya, sisa 3x tambah 2. Ruas kanan kalau dikuadratkan kan 0 kuadrat. 0 kuadrat tetap hasilnya 0. Nah, kita cari x-nya, 3x lebih besar dari 2-nya pindah ruas menjadi negatif 2, maka x lebih besar dari negatif 2/3. Itu syarat akar yang pertama. Sekarang syarat akar yang kedua, yaitu akar x dikurangi 4. Syaratnya lebih besar sama dengan 0. Kita hilangkan akarnya, caranya dikuadratkan lagi. Kalau ruas kiri dikuadratkan, hilang akarnya, maka sisa menjadi x dikurangi 4. Ruas kanan, kalau dikuadratkan kan menjadi 0 kuadrat. 0 kuadrat hasilnya 0. Maka x di sini kita peroleh negatif 4 pindah ruas ke kanan. Menjadi positif 4. Setelah itu kita buat garis bilangan yang memuat ketiga titik ini. Berarti yang paling kiri adalah yang paling kecil, yaitu negatif 3. Negatif 3 bulatannya kosong, karena tidak ada sama dengannya. Kemudian negatif 2/3. Negatif 2/3 bulatannya penuh, karena ada sama dengannya. Yang sebelah kanan 4 ya, bulatannya penuh. Sekarang kita baca dari sini. X lebih besar dari negatif 3, berarti dari negatif 3 ke arah kanan. Nah, gitu. Yang kedua, X lebih besar dari negatif 2/3, berarti dari negatif 2/3 ke arah kanan. Nah, yang ketiga, X lebih besar dari 4, berarti dari 4 ke arah mana? Kanan juga ya. Nah, sekarang kita amati. Daerah ini tidak ada garisnya. Daerah yang kedua hanya 1 garis. Daerah yang ketiga 2 garis. Daerah yang keempat 3 garis. Oh, berarti yang paling banyak ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dari 4 ke kanan. Artinya X lebih besar sama dengan, karena bulatannya penuh, dari 4. Jadi inilah 2 contoh soal mengenai pertidaksamaan bentuk akar.